alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan daripada kalam hikmah nasihat dari Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang menasihati kepada kita tentang perihal masalah kehidupan yang ada di alam dunia, yang tidak lain tidak bukan di antara kita pasti terkena ujian daripada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Maka Al-Habib Ali, beliau memulai daripada nasihatnya dengan ucapan beliau, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumih fid dharain amin, ammal amrul rizq fahuwa mafrughun minhu. Adapun perkara rezeki, kata Habib Ali, itu sudah pasti sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Bayarzukun nahna razik walau ghaliya sa'ir. Karena yang namanya kita punya Tuhan, zat yang maha memberikan rezeki, pasti akan memberikan rezeki kepada kita walaupun terjadi inflasi, walaupun terjadi harga-harga melonjak tinggi. Kenapa? Gaddamin bihil maula lana. Karena Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki untuk kita. Sehingga kata Habib Ali, wa man tamma ajaluh bayamut. Maka barang siapa yang sudah sempurna rezekinya, udah habis bagian kuotanya, maka niscaya dia akan meninggal dunia. Adapun kalau orang yang rezekinya masih ada, tidak mungkin bisa akan meninggal. Mal khauf illa minal ghadab. Sehingga apalagi yang harus kita takutkan? Yang ditakutkan dari diri kita itu tidak lain tidak bukan adalah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan, telah tampak kerusakan di lautan. Itu semua disebabkan perbuatan daripada manusia itu sendiri. Kenapa ditampakkan oleh Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sendiri sebagian efek akibat perbuatan yang mereka lakukan. Wal hilmul ilahi ma amal nahan illa bi ba'dil ladzina nastahiquhu 'alal amal. Dan kesabaran kita punya Tuhan itu, tidaklah Tuhan kita memperlakukan kepada kita kecuali karena sebagian efek akibat yang mana kita pantas mendapatkannya dikarenakan sebab amal perbuatan kita sendiri. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kepada kalian itu dikarenakan sebab perbuatan kalian sendiri. Maka kalau mau dihitung-hitung, di antara kita siapa yang tidak berdosa? Akan tetapi kenapa dengan adanya banyak dosa kok kita masih tenang, kita masih senang, kita masih nikmat, kita masih sehat? Karena Allah bilang wa ya'fu an katsir. Allah itu sebenarnya banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kalian, sehingga kalian tidak mendapatkan musibah dikarenakan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa terjadinya musibah? Kenapa terjadinya kerusakan? Kenapa terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan? Dzalika bi annallaha mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal demikian itu karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum. Allah tidak mungkin mencabut nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum, melainkan karena disebabkan kaum itu sendiri yang merubahnya karena perbuatan mereka sendiri. Yang tadinya iman, baik, istiqomah, syukur terhadap nikmat dirubah dengan kekafiran, dirubah dengan maksiat, dirubah dengan kufur nikmat. Akhirnya
nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Ali, kalau kita sebagai makhluk nggak terima wal i'tirad alal qada wal qadar, kita ini keberatan, nggak terima dengan yang namanya ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, dengan apa? Lima fa'al rabbi kadza wa kaifa lam yaf'al kadza, seakan-akan protes, interupsi kepada Allah. Kenapa Allah melakukan seperti ini? Kenapa Allah melakukan seperti ini, padahal saya sudah melakukan seperti ini? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sudah dijawab oleh Imam Haddad di dalam qasidahnya Lawalim wa kaifa qaulu dzil hamaq. Seandainya, kenapa sih? Bagaimana ini? Itu semua adalah ucapan orang-orang yang dungu. Ya'tarid 'ala Allahilladzi khalaq. Dia protes atas Allah yang mana Allah telah menciptakan dirinya sendiri. Wa qada wa qaddar kullu syai' bihaq. Yang namanya ketentuan, yang namanya takdir terhadap segala sesuatu pasti benar, nyata akan terjadi. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Wahai hatiku, sadarlah, tinggalkanlah yang namanya kegilaan-kegilaan. La yakthur hammuk ma gudir yakun. Jangan perbanyak sumpah. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Anta wal khalaiq kulluhum abid. Engkau dan segenap makhluk-makhluk semuanya itu adalah hamba-hambanya Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Dan yang namanya Tuhan itu berhak melakukan apa saja yang diinginkan kepada kita sebagai hambanya. Hammuk waqtimamuk waihak ma yufid. Kesumpekanmu, kesedihanmu, kedukaanmu, celaka engkau. Itu semua enggak ada manfaatnya. Kenapa? Wal gada tagaddam. Karena yang namanya takdir sudah mendahului kita sebelum kita lahir ke alam dunia. Maka apa yang harus dilakukan? Faghtanim sukun. Maka hendaklah kamu ambil jalan yang tenang menghadapi ketentuan-ketentuan tersebut di alam dunia. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik. Rezeki yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah sampai kepada kamu kalau rezeki itu milik orang lain. Rezeki yang ditakdirkan bukan untuk kamu, kamu usahakan apapun juga tidak akan pernah kamu dapat. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Adapun rezeki yang sudah ditentukan pembagiannya untukmu, pasti kamu akan berhasil mendapatkannya di hadapanmu. Maka kalau sudah tahu ini semua dijamin, kata Imam Haddad, fashtaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Maka fokuskanlah kamu bersungguh-sungguh dengan Tuhanmu, yang mana kewajiban itu adalah yang wajib untuk kamu. Di dalam apa? Fil fardil haqiqah wa syar'il masun. Dengan melaksanakan hakikat kewajiban kita beribadah sebagai hamba kepada Tuhannya dan menjalankan syariat yang terjaga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Ali, hal syai' thamrah badaga' li hadhil jumu'. Apakah sedikit aja ada enggak buahnya yang bakal didapatkan daripada perkumpulan-perkumpulan ini? Ila mata khaifin an namut wa nahn fi hadhil ghaflah. Sampai kapan kita akan takut mati sedangkan keadaan kita dalam keadaan lalai? Wal halah 'aifah. Kita ini dalam keadaan yang enggak baik. Hadzal qutur munawwar nawwaratu anfasuz ziyan. Ini adalah negeri yang penuh dengan cahaya, yang mana telah dicahayakan oleh nafas-nafasnya orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang indah, gablana dari generasi yang sebelum kita. Warawaihum bagiyah. Bahkan aroma-aroma wangian-wangian mereka orang-orang soleh generasi terdahulu masih ada tetap bersama kita, kata Habib Ali. Yashummuha man arafahum. Bisa mendeteksinya, bisa mengendus, mencium aroma wangi-wangian mereka orang-orang yang kenal dengan mereka.
Mahya anfasunal aifah al kathirah, bukanlah nafas-nafas yang semodel kita, yang hina, yang jorok, yang kotor, yang busuk. Minal ghibah, dikarenakan perbuatan ngomongin orang, wan namimah, dan adu domba, wal fuhush, dan perbuatan keji. Hali hadhil ghaflah nihayah. Maka kata Habib Ali, apakah kelalaian ini ada batasnya? Apakah kelalaian ini ada akhirnya? Mau sampai kapan? Kata Habib Ali. Hal ahad bayasma'an nasuh? Apakah ada seorang di antara kita mau masih mendengarkan nasihat? Hal ahad musghin bi qalbih? Apakah ada di antara kita seorang saja yang mau menyimak dengan hatinya? Syu'mul ma'siyah yata'adda hatta ila jiranik ayyuhal 'asi. Karena yang namanya efek maksiat itu akan menjalar sampai ke tetangga-tetanggamu, wahai orang yang bermaksiat. Wa iqabuha batakun asyad alaik, dan sanksi balasannya akan lebih berat untukmu karena kamu penyebabnya. Ya syakautak, ya syakautak, ya fadihatak indallah ala ru'usil khalaik. Maka alangkah celakanya, alangkah malunya dirimu di sisi Allah, di hadapan kepala-kepala seluruh makhluk. An utiya kitabaka bisyimalik, kalau kelak nanti di hari kiamat kamu diberikan catatan amalmu melalui tangan kirimu. Tapi sebaliknya, wa ya fauzak wa ya sa'adatak, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya, in u'titahu biyaminik, apabila catatan amal perbuatanmu kelak nanti diberikan melalui tangan kananmu. Gumu bil amar, ayo semua bangkit untuk melaksanakan perintah Allah. Wajtanibun nahi, dan mari sama-sama hindari larangan Allah. Wa idza tawajjahat himamur rijal fil jumu'i syarifah, kalau sudah menghadap terorientasi semangat-semangatnya para pemuda yang sungguh-sungguh di dalam perkumpulan yang mulia ini, labudda antufidhanna barakatuha, maka pasti akan terisi, akan meluap, akan luber keberkahannya. Ma huwa alaiha wa ala ahliha faqat, bukan untuk dirinya saja, bukan untuk keluarganya saja, bal atal ilahi ya'umun nas, akan tetapi anugerah Tuhan akan menyebar merata kepada seluruh manusia, kullahum, semuanya. Walhamdulillah, maka puji syukur kehadirat Allah. Kata Habib Ali, baldatakum hadhih maghbutah jam, ente punya negeri ini membahagiakan sekali. Kata Habib Ali, kenapa? Man baghaitahu yu'allimak fiha hasaltahu, siapa orang yang ingin menemukan guru yang ngajarin kepada dia, pasti dia akan dapatkan guru yang ngajarin. Wa man baghaituh yahdik ila tariq fiha hadak, siapa yang pengen, yaitu ada orang yang menunjukkan kepadamu jalan yang benar, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk orang yang menunjukkan jalan yang benar. Wa man baghaitahu yadulluk fiha dalak, maka barang siapa yang ingin mengasih solusi kepadamu, maka dia akan memberikan solusi kepadamu. Ni'mah azimah, maka ini adalah nikmat yang besar. Apa? Wujudul ulama'il mudzakirin, masih ada para alim ulama yang masih mau berdakwah, masih ada para alim ulama yang masih mau mengingatkan umat. Wa ma'anal Islam a'zamu ni'mah, bersama kita ini punya nikmat yang paling besar, yaitu agama Islam. Mahwa galil, ini bukan nikmat yang kecil, bukan nikmat yang remeh. Maka Habib Ali berdoa kepada Allah, Allah yubqi alaina dinal Islam, semoga Allah menetapkan, semoga Allah melanggengkan untuk kita agama Islam. Wa yuhyina ala la ilaha illallah, dan menghidupkan kita semua atas kalimat la ilaha illallah. Wa yumituna alaiha, dan semoga kita semua dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa yab'atsu alaina alaiha, dan semoga kita semua dibangkitkan dengan kalimat la
ilaha illallah annalgah, sampai kita menemui Tuhan kita Allah. Wa yahfadzuna minasyaitan, dengan kita semua dijaga daripada godaan syaitan. Wa kaidahu, dan tipu daya setan. Wa nafsul ammaratu bisu, dan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa yu'idu barakata majalisina, dan semoga Allah mengembalikan keberkahan majlis-majlis kita. Wa jumu'ina, dan mengembalikan keberkahan-keberkahan perkumpulan-perkumpulan kita. Ala hayyina wa mayyitina, dan atas kepada orang-orang di antara kita yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Wa hadirina, dan orang-orang yang hadir. Wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.